Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pengajian kita Fathul Qorib. Kita melanjutkan ke pasal wala yajuju istimalu awanidhab. Qala musannif rahimallahu wa nafa'ana bi wa bi masyayi wa bi ulumi bidarin amin. Paslun utawi iki iku ana pasal sewiji. Wala yajuju lan ora wenang. Berarti haram. Apa istimalu awanidhabi amrih gunaaken pira-pira wadah kang digawe saking emas wal fiddati lan perak. Wadahan baik itu wadah-wadah makanan kayak piring, minuman gelas, termasuk sendoknya, termasuk juga alas untuk kita duduk, kursi umpamanya, meja, pokoknya hal yang digunakan namanya istiqmal. Itu tidak boleh kita menggunakan alat-alat wadah-wadahan yang terbuat dari emas dan perak. Baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Baik untuk makan, minum, tidur, pokoknya memakai alat-alat selimut dari emas tidak boleh. Bagaimana kalau tidak menggunakan, dipakai saja untuk hiasan kayak bikin gelas, untuk gelas dari emas, maka itu tidak diperbolehkan. Yahrumu ittikhaduhu min ghairi istimalin alal asah. Diharamkan membikin wadah-wadahan alat-alat dari emas walaupun nanti tidak untuk digunakan. Itu yang murni, gelas dari emas murni atau juga dari emas yang kebanyakan emas, pokoknya ada emasnya lah. Nah, maka nanti ada beberapa. Bagaimana kalau alat itu yang ditambal? Nah, kalau bahasa Arabnya nama dobah, pakai huruf dot. Nah, dobah ini nanti akan diperinci apabila dobahnya, tambalannya itu terbuat dari emas, maka baik kecil ataupun besar itu hukumnya haram. Jadi kalau umpamanya kita punya wadah ya bolong ditambal emas, maka haram. Kecil haram, besar haram, untuk perhiasan haram, karena butuh juga haram. Kalau dalam kitabnya nanti wa amma dobatud dzahab patuhramu mutlaqan. Adapun tambalan dari emas maka secara mutlak itu diharamkan. Seperti kama sahih An-Nawawi, seperti yang tadi dijelaskan, nanti disahihkan oleh Imam Nawawi. Adapun tambalan dari perak maka akan dirinci. Kalau besar satu dan tujuannya untuk perhiasan, untuk menghiasi, besar dan untuk menghiasi, maka itu hukumnya haram. Wa yahrumu al-inau al-mudabbabu bidabbati fiddah kabiratan atau kabiratinnya bidabbatin kabiratin urpan lizinatin, besar. Dan besar ini menurut adat ya. Kalau segitu menurut adat nambal itu besar, dan untuk menghiasi saja ya, supaya bagus dikasih inilah, dikasih tambahan dari perak. Maka kalau besar dan untuk perhiasan itu haram. Apabila besar memang karena butuh, karena memang bolong harus ditambal nih, maka pain kana skabiratan lihazatin jaza ma'al karohah. Kalau nambalnya dengan karena besar dan karena butuh, itu hukumnya nambal dengan perak nih, dengan perak besar untuk perhiasan haram, besar karena hajat itu boleh tapi makruh. Apabila sohiratan urpan di zina kurihat,
auli hajatin fala tukrahu. Apabila kecil tambalan peraknya untuk perhiasan setitik keset secara adat itu kecil di situ tuh. Tapi untuk menghiasi hukumnya boleh tapi makruh. Apabila kecil untuk hajat karena memang bolong untuk nambal saja maka itu hukumnya boleh tanpa makruh. Itu yang kedua. Jadi yang pertama emas bukan tambalan. Memang bahan gelasnya dari emas dan lainnya tapi bukan tambalan. Perak juga sama, itu hukumnya haram. Kalau tambalan, kalau emas kecil besar untuk apa saja haram. Kalau perak besar karena hajat itu makruh. Kalau besar karena untuk perhiasan itu haram, kecil untuk perhiasan itu makruh, kecil untuk hajat itu tidak apa-apa. Ada lagi yang bukan tambang, nama dilapisi. Kalau bahasa Jawa dulu namanya disepuh. Kalau disepuh itu boleh, tapi apabila ketika dipanaskan itu tidak ada sesuatu yang timbul dari sepuhan itu. Apabila umpamanya ada jam tangan disepuh oleh emas, itu boleh. Apabila ketika dipanaskan tidak ada apa-apanya. Tapi ketika dipanaskan ada gerintil emasnya, ada buih-buih emasnya lah, ada kerintil emasnya atau kerintil peraknya, maka itu tidak boleh. Jadi kalau tidak ada kerintil-kerintilnya boleh, kalau ada kerintil ada bintik-bintik lah, ada bintik-bintik kecil emas itu tidak boleh. Apabila tidak ada bintik-bintik emas atau perak, maka itu boleh disepuh. Ini maksudnya wayahrum wa'idon al-ina al-mutolak. Haram juga wadah-wadahan, alat-alat jam tangan yang disepuh bidahab wa fiddah dengan emas dan perak. In hasola minat tolak, apabila dari sepuhan itu akan dihasilkan syai'un bi'irdihi alannar, bi'aradihi alannar. Ada sesuatu, ada bintik-bintik emas peraknya ketika dipanaskan ke api. Itu. Selanjutnya wa yajuju istimalu ghairihima. Wa yajuju lan onang apa istimalu ghairihima amri gunakaken sak liyane emas lan perak minal awani saking pira-pira wadahan. Alat-alat yang terbuat selain dari emas walaupun itu lebih bagus, umpamanya ada tikar terbuat dari intan, atau umpamanya ada jam tangan terbuat dari mutiara, itu nggak apa-apa. Atau gelas terbuat dari mutiara, emas terbuat dari intan, itu boleh, nggak apa-apa. Wa yajuju istimalu ghairihima minal awani, boleh menggunakan wadah-wadahan, alat-alatan, perabotan-perabotan yang terbuat dari selain emas dan perak. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.